Islam dan sains itu membuat nanti anak-anak didik kita ini memiliki pemahaman yang lebih luas gitu. Cuma sayangnya integrasi Islam dan sains ini baru dibicarakan di kuliah pasca sarjana gitu. Harusnya sudah mulai diaplikasikan pada mulai awal di PG, di MI, kemudian di SD, di SMP, di SMA. Sekalipun di Indonesia sekarang sudah mulai tumbuh tadi kesadaran mencoba melakukan yang disebut dengan integrasi Islam dan sains. Seperti Lirboyo sendiri kan mengadakan apa? Arisalah itu yang sekolah yang sains dan teknologinya juga hebat, alfianya, hafalan Qur'annya juga hebat. Yang apa itu? Yang Arisalah itu ya. Nah, itu mungkin sebagai upaya juga untuk melakukan yang disebut dengan integrasi Islam dan sains, teman-teman sekalian. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Jadi memang sebenarnya keterpaduan sains dan agama ini dalam perspektif epistemologis itu harus dibangun oleh kaum muslimin, termasuk para intelektual muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh Ismail Roji Al-Faruqi, Said Hussein Nasr, dan sebagainya. Memang ada 3 paradigma tadi masing-masing. Ada yang menganggap semua harus disatukan, dilebur jadi satu, yang disebut dengan paradigma integratif. Ada yang kemudian paradigma integralistik tadi itu. Mengakui bahwa semua ilmu bersumber dari Tuhan, tapi kemudian sumber-sumber yang lain itu bagian darinya, tapi tetap keberadaannya diakui. Nah, yang ketiga masih dalam bentuk dialogis tadi itu, antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Maka terjadi pola-pola tadi itu, pola pragmatis, ada pola integralistik. Kalau sudah pola pragmatis, yaitu tadi ada 6 pilihan tadi itu. Nah, Anda bisa lihat nanti pola-pola itu ada apa enggak kemudian di pola di pendidikan kita, di lembaga-lembaga di Indonesia ini. Nah, maka ini juga bisa menjadi riset penelitian dari tesis Anda. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan lagi. Makanya kemudian saya mencoba memberikan gagasan-gagasan kreatif agar Anda sebagai pemangku lembaga. Nah, mungkin ada yang kepala sekolah, ada yang guru, ada yang kemudian Pak Yai, ya kan? Ada Bu Nyai. Nah, bagaimana kemudian memiliki pemahaman bahwa pentingnya anak santri kita ini juga memiliki pemahaman dasar Islamnya kuat tadi, kesadaran individunya akan hubungan dia dengan Allah, memiliki ilmu-ilmu elementer dasar Islam juga dikuasai, dan dia juga punya semangat untuk apa? Spesialisasi. Yang ketiga tadi spesialisasi. Bisa memahami tafsir, bisa memahami hadis untuk kelanjutannya, bisa juga ke kedokteran, fisika, kimia. Sehingga nanti itulah yang disebut dengan intelektual muslim. Jadi dia memiliki kesadaran Islam yang hebat, tetapi juga memiliki pengetahuan sains dan teknologi yang juga tidak ketinggalan. Ya, itu. Nah, makanya ada 2 makalah yang sudah saya kirimkan, monggo dipahami, dibaca. Jadi nanti bagaimana sih nanti sikap kaum muslimin melihat tentang berbagai teori yang sains dan teknologi itu, dan bagaimana memadukan. Nanti ada pola-pola bagaimana sikap itu. Ada 5 pola yang saya sebutkan di dalam makalah saya. Kalau yang tadi pola untuk integrasinya ada 6. Ada 2 pola besar, ada pola pragmatis, dan ada pola integralistik tadi itu. Tapi berangkat dari 3 paradigma tadi. Monggo, yang lainnya kalau ada yang didiskusikan. Kalau tidak nanti... kerisauan ini. Ini ya. Kerisauan, Bapak. Kerisauan itu akan jadi masalah, dan itu akan jadi tesismu. Kalau kamu mau lakukan. Ya. Ini suatu kerisauan di contoh saja yang konkret di sekolah saya, di mana sekolah saya itu adalah notabene adalah madrasah ibtidaiyah negeri, di mana kalau saya mengamati di pembelajaran, masuk dalam pembelajaran memang pola integrasi ini belum nampak sekali, sangat belum nampak karena memang materinya berbeda jauh ya agama dengan umum. Nah, untuk memulai mengintegrasikan itu bagaimana? Ketika pengajaran, Bapak Ibu gurunya sudah berbeda. Agama sendiri dan matematika, IPA dan lain sebagainya itu tema masuk sendiri. Nah, ini bagaimana untuk langkah-langkah kita untuk mengintegrasikan itu? Ini yang menjadi kerisauan kami. Sebab gurunya berbeda. Agama itu biasanya dalam sertifikasi sendiri, bahasa Arab sendiri, akidah, Quran, hadis sendiri. Yang menjadi kerisauannya adalah itu mengintegrasikannya itu kan kita juga kesulitan. Mungkin ada solusi dari Bapak. Ya, itu
itu solusinya adalah bagaimana lembaga secara kepala sekolah atau lembaga itu memberikan arahan tentang visi dan misi sekolah itu jadi penting. Maka kemudian mereka dikumpulkan semuanya. Bagaimana setiap pelajaran apapun, apakah itu pelajaran sains, apakah itu pelajaran ilmu-ilmu umum, semuanya harus berjalan dari visi itu. Misalnya, kalau memang visinya adalah upaya untuk mengintegrasikan Islam dan sains, maka ketika misalnya belajar matematika, belajar fisika atau IPA, seorang guru juga harus bisa memahami atau memberikan motivasi contoh-contoh ilmuwan Islam yang di bidang itu. Kenapa kok itu disampaikan? Biar terjadi motivasi juga. Kemudian tidak hanya sekedar mengajar matematika saja, tetapi juga kemudian ada dikoneksikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Maka ini sebenarnya perlu yang disebut dengan upgrading semuanya. Semua guru memahami visi itu. Nah, berarti ini yang bisa melakukan, kalau yang semacam itu berarti kan harus apa? Kelembagaan tadi itu. Kalau hanya kesadaran individu, masing-masing individu ketika tidak memahami semacam ini, dia hanya berpikirnya, ya wis aku ngajar apa ono ya. Kadang-kadang kalau negeri itu hanya pikirannya yang penting gugur kewajiban kan gitu. Ayo Wati tulis. Ayo Joko tulis. Nah, sambil ngenteni mbek rokokan gitu. Ya sudah ya, besok dilanjutkan. Nah, kalau kayak gini minta sertifikasi, ini kan kacau juga ini nih. Nah, sekarang ini kan Indonesia kayak gitu, tetapi ada upaya yang sekarang. Saya kemarin ke MAN Model 1 Bojonegoro. Nah, itu sudah mulai bagus. Cuma memang integrasi Islam dan sainsnya memang tidak nampak. Jadi masing-masing kayak ada kurikulum 1, kurikulum 2 terus dipadukan aja, dicekokkan ke siswa gitu tanpa mencoba mengkonektingkan. Kalau di Malang ada MIN 1 Malang. Nah, itu kan terus kemudian MAN 1 Malang itu sampai mereka diasramakan. Nah, itu juga mereka pinter, fisika kimianya juga pemahaman Al-Qur'annya juga bagus. Nah, tapi kita lihat apakah terjadi pola integrasi Islam dan sains apa enggak di situ. Nah, jadi kalau saya gambarkan tadi itu memang ada 3 paradigma, tapi belum tentu 3 paradigma ini, paradigma 1, 2 itu ada di Indonesia, atau jangan-jangan Indonesia masih dialogis tadi itu. Dialogis pun enggak ketemu Mas Jan, wis dewe-dewe gitu. Kalau gambaran yang paling nyata, teman-teman sekalian, kalau ada Departemen Agama, Departemen Pendidikan, ini pasti ada dikotomi. Benar apa enggak? Dulu Pak Dirjen Pendidikan Islam, Pak Nur Syam, temannya Pak satu kuliah dengan Pak Susilo di UNER, Pak Nur Syam itu dulu Dirjen. Pak Nur Syam sudah mulai mencoba untuk melakukan integrasi Islam dan sains melalui pesantren dan melalui MIN, Madrasah Sanawiyah Negeri dan Aliyah. Tapi memang itu butuh effort yang luar biasa, butuh pemahaman kepala sekolah dan lembaga tadi itu memahami pentingnya itu. Dan semua guru dikumpulin itu, semuanya di-upgrading itu. Jadi tidak hanya dikasih pembekalan upgrading mata pelajaran dia, tetapi dia juga dikasih upgrading pola pembelajaran dan bagaimana pola integrasi Islam dan sains itu. Kira-kira itu Mas Bedowi gambarannya. Dan itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, silakan Pak Zainal. Mungkin gini Pak, mungkin ini kalau saya punya pemikiran atau pandangan begini. Mungkin kalau kita mengaplikasikan dalam kurikulum nasional kan susah, karena di Indonesia kan terdiri dari beberapa suku, bangsa, dan agama kan begitu. Kalau Dignas itu akan susah sekali karena pemahaman integrasi masing-masing materi agama kan berbeda. Mungkin ini bisa diawali dari Kemenak kalau menurut saya itu. Iya, Kemenak memang. Seharusnya Kemenak itu juga, Kemenak harus membuat kebijakan yang bisa mengintegrasikan baik materi umum dengan materi agama. Istilahnya sekarang kan sudah, kalau di kurikulum dinas kan sudah ada tematik, pelajaran tematik itu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran jadi satu. Walaupun prakteknya, kendalanya itu memang terjadi istilahnya keberatan dari guru karena materinya banyak yang tumpang tindih kan begitu. Sehingga ada upaya untuk pemfokusan satu mata pelajaran tertentu, terutama adalah matematika. Nah, menurut saya ini mungkin bisa diawali dari langkah Kemenak. Kemenak itu kalau bisa membuat kurikulum tersendiri, walaupun rujukannya adalah kurikulum Dignas, itu nanti Kemenak membuat kebijakan setiap pelajaran ada integrasi dengan mapel agamanya. Itu kan bisa disatukan. Kalau Kemenak kan di bawah Islam mungkin
Kementerian Agama Islam misalnya. Nah, itu materi ini digabungkan dengan materi fikih, materi Quran hadis dan sebagainya. Walaupun saya kira itu juga akan sangat sulit, tidak semua materi kan bisa terintegrasikan semua cabang-cabang ilmu agama. Nah, mungkin seperti itu pripun, Pak. Iya, betul. Jadi memang kalau di negara Indonesia harusnya memang diawali dari Kemenak gitu. Makanya kan sudah ada upaya integrasi Islam dan sains. Cuma tadi saya katakan tatarannya baru di pasca dikenalkan. Benar apa enggak? Ini kan tatarannya baru dikenalkan di pasca sarjana. Dulu Pak Dirjen Pendais, Dirjen Pendidikan Islam, pada saat itu Pak Profesor Nur Sam, itu sudah mulai memerintahkan kepada UIN, ya, UIN se-Indonesia untuk melakukan upaya itu tadi, termasuk kemudian para pakar-pakarnya menulis tadi integrasi tadi itu. Makanya kan dengan berdirinya UIN kan ada kedokteran, ya kan, ada matematika, ada fisika, ada sains. Nah itu di situ bagaimana kemudian mencoba melakukan upaya integrasi Islam dan sains. Nah, dengan harapan lulusan mereka nanti ketika mereka ngajar, mereka sudah memadukan itu. Tapi memang nanti saya sebutkan ada beberapa pola yang harus disikapi misalnya. Tidak setiap itu, jadi saya tulis di makalah saya itu nanti, ketika kaum muslimin menghadapi berbagai teori ya yang datang dari luar Islam, itu baik dari barat ataupun timur, itu harus dipilah dulu. Jadi tidak boleh kemudian langsung harus dipilah dulu. Itu ada 3 bagian. Jadi yang pertama misalnya, sikap kita terhadap sistem kehidupan, misalnya sistem sosial, sistem ekonomi, politik, yang datang dari luar dan di mana itu bertentangan dengan Islam, maka dalam hal ini berarti tolok ukurnya adalah akidah Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap terhadap pandangan ideologi tertentu atau agama tertentu. Dan Madaniyah yang bersifat umum. Nah, jadi kalau teori-teori Madaniyah yang bersifat umum, yang itu dihasilkan dari sains dan teknologi, ya itu bisa dipakai, diambil dari mana saja oleh kaum muslimin. Kalau kita tidak memahami kayak gini, nanti kacau. Nanti kita pakai laptop, pakai daring, dianggap bid'ah, kan kacau lagi nih. Maka kemudian pemahaman itu harus dijelaskan saya jelas. Maka kemudian saya sebutkan di dalam makalah saya itu, ketiga, ada 5 langkah strategis. Jadi bisa catat nanti. Setidaknya kita bisa lakukan 5 langkah strategis. Dan ini nanti yang harus kita lakukan kalau kita adalah sebagai intelektual muslim. Nanti tentu kita berangkat dari kelembagaan yang kita punya. Kalau misalnya nunggu proses di atas kan lama. Harus diketok DPR dan macam-macam. Apalagi sekarang ini malah jelimet enggak karu-karuan hari ini. Nah, ada 5 pola teman-teman sekalian. Yang pertama adalah fiksasi. Apa yang dilakukan kalau fiksasi? Fiksasi itu ketika menerima teori-teori yang dihasilkan, ya, teori-teori yang dihasilkan melalui proses berpikir sains yang bersifat empiris, ya, empiris, laboratoris, faktual, dan bersifat netral. Tidak terkait dengan agama tertentu, tidak terkait dengan ideologi tertentu, dan tidak bertentangan dengan Islam, maka seorang muslim dapat belajar tentang sains ini dari manapun. Dari siapapun, baik dari barat maupun dari timur. Maka apa yang dilakukan? Fiksasi, kalau kayak gitu. Ketika kita berhadapan dengan teori-teori yang dihasilkan dari proses sains yang bersifat empiris, laboratoris, kemudian faktual, objektif, dan bersifat netral. Artinya bersifat netral itu tidak terkait dengan keyakinan agama, ideologi tertentu, dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka seorang muslim dapat belajar, tentu belajar sains yang semacam ini kepada siapapun termasuk pada non-muslim. Itu fiksasi. Yang kedua, kita melakukan yang disebut dengan internalisasi, langkah strategi yang kedua. Apa itu? Jika teori-teori ilmiah yang tidak terkait dengan keyakinan dan netral, maka ilmuwan muslim bisa melakukan internalisasi. Jadi teori-teori ilmiah ya, yang tidak terkait dengan keyakinan dan netral, maka kita bisa melakukan internalisasi. Jadi memang harus bisa memilah dan memilih. Maka pendekatan Ismail Roji Al-Faruqi, pendekatan beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam itu bisa dipakai nanti sebagai guide bagi kita. Yang ketiga, kapan kita melakukan koreksi? Nah ini, jika teori-teori ilmiah yang mengandung keyakinan agama tertentu, ya, atau ideologi yang bertentangan dengan Islam, ya, tetapi namun netral,
maka ilmuwan muslim bisa melakukan koreksi. Ya, koreksi aja, yang diambil yang baik, yang dikoreksi aja yang bertentangan. Tetapi sebenarnya ilmu itu netral. Maka yang dilakukan adalah koreksi. Yang keempat, nah ini, yang keempat itu substitusi. Bagaimana kita melakukan substitusi jika teori-teori ilmiah itu mengandung keyakinan agama dan ideologi tertentu yang bertentangan dengan Islam, bahkan membahayakan Islam, dan dia juga tidak netral, maka ilmuwan muslim melakukan substitusi, maka dia mengganti. Baru yang terakhir yang kelima adalah adisi. Adisi itu adalah jika teori-teori ilmiah yang terkait dengan keyakinan bisa ya, bisa tidak, bersifat netral juga bisa ya atau tidak, maka ilmuwan muslim harus melakukan adisi. Maka di sini perlu ketika memandang objek sains, saya memberikan gagasan harusnya seorang muslim itu punya world view. World view itu sudut pandang Islam, bukan sudut pandang positivisme seperti ilmuwan-ilmuwan barat yang dia menolak Tuhan, menolak wahyu. Maka disitulah kemudian pentingnya kita memiliki apa? Kesadaran tadi itu. Kesadaran tauhid terhadap benda-benda yang dikaji tadi melalui proses ilmiah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teori-teori ilmiah itu kan teori-teori ilmiah itu kan ada 3 itu. Jadi ada yang terkait dengan apa? Teori ilmiah yang bersifat empiris dan netral, 1. Kemudian yang kedua ada teori-teori ilmiah yang hasil pemikiran seseorang tentang realitas, 2 itu. Yang ketiga adalah teori ilmiah yang hasil kajian teks kitab suci, baik yang berdasarkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana semua kegiatan ilmiah tadi itu, baik yang teori ilmiah yang bersifat empiris dan logis tadi, netral tadi, kemudian teori ilmiah hasil pemikiran seseorang yang tentang realitas, atau kemudian yang ketiga adalah teori-teori ilmiah yang hasil kajian teks kitab suci, baik Al-Quran dan As-Sunnah, itu semua kegiatan ilmiah itu berada dalam satu kerangka. Kerangkanya apa? Untuk mencari ridha Allah, kalau orang Islam itu. Jadi kerangkanya dibangun akan kesadaran Tuhan. Sehingga dia bisa memilah dan memilih tadi itu. Sehingga betul tidak semua itu bisa dilakukan apa? Islamisasi sains tadi. Kalau itu memang bertentangan ya tidak diambil, dilakukan substitusi tadi itu. Ada 5 langkah strategi itu. Nah, ini saya kenalkan pada antum semua teman-teman sekalian karena Anda adalah para ilmuwan magister, Anda di pasca, sehingga kemudian Anda termasuk, saya berharap Anda adalah orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya otoritas di lembaga masing-masing, sehingga kemudian bisa melakukan sebuah misi yang luar biasa ini. Karena kenapa dulu menelurkan orang-orang hebat kayak Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan sebagainya, karena ternyata 3 paradigma tadi itu, maksudnya 3 segitiga tadi itu menjadi pondasi yang luar biasa. Dan rupanya di Indonesia sudah mulai ada kesadaran itu, gitu. Cuma sayangnya hanya kelembagaan-kelembagaan tadi, sehingga tadi punyanya Mas Ali tadi apa? Ada SD Islam Terpadu, kemudian Lirboyo punya Arisalah, kemudian di Malang ada MAN 1, Bojonegoro MAN Model Bojonegoro, ada MIN, dan Kemenak pada saat Profesor Nur Sam, ya temannya Pak Dr. Suko, Direktur Pasca kita, itu sudah mulai mencoba meletakkan pondasi-pondasi itu, akhirnya terbentuk beberapa UIN. Nah, cuma sayangnya memang ini butuh proses dan butuh kebijakan yang luar biasa. Nah, saya memberikan gagasan semacam ini sebagai kepada teman-teman agar bahwa ini bukan hanya dibicarakan bukan hanya ini di tataran pasca, seharusnya kita sudah mulai memiliki kesadaran harus dibangun sejak PG atau MI, sejak SD, SMP, SMA. Sehingga kemudian santri-santri kita, siswa-siswa kita ini memiliki semangat yang luar biasa, nanti ketika dia jadi teknokrat, jadi ilmuwan, jadi ulama yang memang tafakuh fiddin, di bidang agamanya juga paham, di bidang umumnya juga memiliki kepahaman. Maka yang ketiga tadi terjadi spesialisasi. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Ada yang didiskusikan. Saya berharap minggu depan sudah ada yang sudah siap makalahnya ya. 10 menit saja. 10 menit, 20 menit berarti kan. Setiap kelompok 20 menit, sehingga kemudian kita bisa, dan saya berharap makalahnya di-share juga di grup, karena nanti bisa dibaca teman-teman yang lainnya. Karena kalau kita hanya 6 kali pertemuan, enggak cukup. Makanya kemudian kuliah di pasca itu adalah memang banyak eksplorasi, banyak menggali.
dosen adalah memberikan kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir itu sebagai guide. Dan ini juga sebagai guide nanti Anda melakukan penelitian-penelitian tesis. Tanya, Pak. Ya, silakan, monggo. Makalahnya berupa Word atau PDF? Makalahnya berupa Word apa Berupa Word aja. Pak? Berupa Word aja. Oh, Word. PowerPoint-nya enggak usah lah. Kan disampaikan cuma 10 menit. Jadi itu makalah sudah jadi, dikirim ke email. Nanti saya kasih email. Enggak usah di-print. Ya, hemat kertas. Sekarang ini kita sudah dikirim ke email. Pakai Word aja, jangan di PDF. Pakai Word saja. Terus kemudian disiapkan materi 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya saja yang kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Oh, gitu. Ya, jadi yang penting jenengan semua nanti memiliki makalah semua, kemudian itu disusun dibaca semuanya, dan nanti jenengan bisa ngambil salah satu teori saja, salah satu teori pemikiran siapa yang Anda pahami, kalau mau dipakai menjadi guide penelitian tesis jenengan. Karena masih jarang ini penelitian tentang pola integrasi Islam dan sains di sekolah mana, itu masih jarang sekarang ini. Yang paling banyak apa? Pembelajaran, manajemen sekolah, gitu. Nah, kalau Anda bisa melakukan ini dan kemudian memberi masukan pada lembaga Anda atau sekolah itu, mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi berkah. Karena kan kalau berkah mengalir terus ini ilmunya. Oke, monggo, ada lagi? Ya, Pak. Ini mungkin karena ketidakpahaman saya. Ini arah arah makalahnya nanti kemana ini, Pak? Seandainya pemikirannya, kalau kita milih, seperti saya ini integrasi Islam dan saya dalam perspektif Abdul Hamid Abdul Sulaiman. Jadi kita buat itu sebagai rujukan atau kita kritisi, Pak? Enggak, jenengan kaji aja pemikirannya Abdul Hamid kayak apa gitu. Terus kemudian coba Anda kritisi boleh, Anda bisa lihat ini paradigmanya apa kalau kerangka yang saya sebutkan 3 itu. Oh, Abdul Hamid itu ternyata masih paradigmanya dialogis. Kan ada 3 paradigma kan? Ada yang integratif, ada yang integralistik. Itu di makalah yang pertama, di materi yang minggu yang lalu kan sudah saya sebutkan 3 paradigma itu. Nah, nanti kenapa kemudian Anda tak suruh mengkaji beberapa pemikiran-pemikiran dari beliau? Karena beliau itulah pelopor untuk melakukan islamisasi sains. Nah, nanti kita boleh memilih menurut siapa, terserah kan itu sebagai guide nanti dalam penelitian jenengan gitu. Tidak harus apa yang Anda tulis itu nanti jadi penelitian, enggak harus gitu. Tapi kalau syukur-syukur apa yang Anda tulis itu nanti sebagai guide untuk riset Anda meneliti tentang sekolah, tentang lembaga gitu. Biar apa? Sekali merangkul 2 pulau terlampaui gitu. Paham ya? Jadi biar apa yang Anda kerjakan sekarang ini itu nanti nyambung pada tesismu selesai. Tesis jenengan selesai. Tinggal kemudian itu dipakai untuk sebagai guide di objek penelitian jenengan di SMP, SD Islam Terpadu apa, di lembaga apa. Jadi kita harus berpikirnya strategis kayak gitu teman-teman sekalian, sehingga kuliah itu cepat mari gitu. Betul apa enggak? Cepat mari dan ilmunya dapat gitu. Kalau kita nunda-nunda nggak selesai gitu. Engkau sih akhirnya kita diengkok oleh kehidupan. Jadi yang membuat kita diengkok oleh kehidupan itu karena kita suka menunda-nunda. Kalau saya dulu gitu, ketika saya kuliah S1 itu saya sudah nyiapkan kira-kira penelitianku ini. S2 juga kayak gitu, saya sudah siapkan proposalnya. S3 juga kayak gitu. Cuma memang di S3 karena kita sudah kerja, saya terbentur dana agak lama akhirnya. Sehingga tidak jadi cum laude, hanya sangat memuaskan saja di UIN Sunan Ampel. Sampai Profesor Son Haji, Profesor Aswad itu bilang, ini saja ini cum laude, karena awakmu molor, kayak iso cum laude. Nah, molornya karena biaya. Jadi biasa kan karena kita sudah bekerja, kita sudah punya tanggungan banyak, tapi kemudian kita harus mengatur itu pun. Nah, sebab kalau kita mau mengatur waktu itu bisa selesai. 1 bulan sudah selesai itu. Betul itu, baik tesis maupun disertasi. Asalkan bahannya sudah bahannya sudah siap. Nah, sekarang ini jenengan harus sudah nyiapkan. Anda sudah milih, oh ini sudah sekolahku sudah bahannya sudah cukup ini. Nah, tinggal nyari teori. Tinggal nyari metode penelitian apa yang Anda pakai, guide-nya apa, teorinya ini ya dipakai.
Udah masuk. Jadi sudah. Sehingga nah, saya menginginkan kayak gitu. Jangan nanti the power of kepepet. The power of kepepet ngene iki. Delek nang nggone perpustakaan sing dirubah objeknya tok. Nah, ini bahaya, ini kacau Indonesia ini. Sing dirubah objek itu ne podo diganti. Kadang-kadang dia lupa pas ujian iku cek ono lho iki penelitiane sapa kan iki. Nah, saya tidak ingin kayak gitu mahasiswa saya. Tapi mahasiswa saya menginginkan mahasiswa saya itu nanti memiliki benar-benar ada asar, ada pengaruh ketika dia kuliah itu. Ada sesuatu yang baru, dapat ilmu baru gitu. Ya. Jadi ada penambahan gitu. Jadi bukan sekedar gelar. Saya tidak ingin jenengan seperti kuliah mahasiswa saya di Unta. Itu banyak politikus, banyak pejabat kuliah ngejak asistennya. Berarti yang pinter asistennya. Itu ada dokter dan pejabat saya bilang iki sakjane sing lulus iki dudu awakmu, aku ngono apa asistenmu, sing kuliah iku asistenmu. Gitu teman-teman sekalian. Monggo yang lainnya. Jadi ya kita serius tapi santai ya, tapi kemudian kita punya target. Kalau masalah lulus semuanya lulus, enggak usah khawatir gitu. Tapi kemudian saya itu ingin apa ilmu itu dapat itu ada asal, ada pengaruh. Oh gini loh. Nah, semakin kemudian kita mengkajinya lebih dalam nanti, nah itu nanti bisa jadi teori, bisa jadi guide jenengan. Nah, pola-polanya sudah saya sampaikan kan, ada pola pragmatis, ada pola integralisnya, ada 3 paradigma yang pertemuan di awal. Nah, nanti Anda pakai itu jadi guide, ditambah 1 teori tadi itu. Nah, nanti Anda bisa nyimpulkan, ternyata di sekolah MI ini pola integrasinya masih dialogis, polanya pragmatis, dia mengikuti pola yang ke-6, nah gitu kan. Kalau menurut pemikirannya An-Nakwib, nah ini ternyata tidak masuk sama sekali, tapi sudah mulai ada lembaganya, sudah ada kata-kata Islam terpadu. Itu kan sudah, kalau ada Islam terpadu itu kan bawaannya, oh ini sudah integrasi Islam kan. Ternyata prakteknya juga ternyata tidak. Gitu ya, teman-teman sekalian. Monggo. Oke, Pak. Ada yang sudah dibaca, sekalipun makalahnya sudah jadi. Nah, monggo didiskusikan. Kira-kira poin-poinnya apa kalau sudah baca? Misalnya tentang Abu Hamid As-Sulaiman, tentang Ismail Roji Al-Faruqi atau Hussein Nasr. Ini Mbak Sylvia, ini kucingnya yang nongol ini. Ya, kucingnya yang nongol. Ya, Anda jenengan banyak, jenengan cari di mana saja lah. Nah, di perpustakaan, banyak bentuk pemikiran-pemikiran tentang itu banyak yang ditulis oleh, terus kemudian tentang sejarah peradaban Islam, tentang kemudian yang tentang Al-Quran Anda bisa cari di buku Pintar Sains dalam Al-Quran. Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, kalau yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyahnya. Dan juga banyak intelektual yang mulai nyusun. Saya sendiri nulis buku tentang komunikasi kontemporer bisnis Islam. Jadi saya mencoba mengkaitkan komunikasi kontemporer dengan bisnis Islam. Dan ternyata komunikasi Rasul itu luas, komunikasi bisnis Rasul itu luar biasa. Mengalahkan teori-teori kombis sekarang ini. Hanya kemudian kita kurang mengkajinya gitu. Saya nulis buku ada judulnya Komunikasi Kontemporer Bisnis Islam. Itu hasil dari disertasi saya. Dan itu saya melihat bagaimana kombis Rasul itu, bagaimana kombis konvensional tadi itu ternyata komunikasi bisnis Rasul itu luar biasa dan semakin menguatkan. Makanya kenapa Rasul umur 25 tahun sudah dipercaya menjadi oleh investor, seorang Khadijah yang kaya raya ya kan, untuk mengelola perdagangannya. Dan pada saat usia 40 tahun Rasulullah sudah tidak bekerja lagi karena sudah mengalami passive income tadi itu. Ternyata Rasul memiliki komunikasi yang luar biasa. Nah, itu saya tulis di dalam satu buku. Nah, itu saya juga mencoba melakukan integrasi Islam dan sains. Karena basic saya komunikasi. Dan kebetulan S1-nya pernah di Farmasi UNER, kemudian di Fakultas Dakwah IAIN, kemudian magister saya komunikasi, kemudian S3-nya kembali ke Dirosat Islamiyah. Nah, tapi kemudian saya menelitinya ya saya kaitkan dengan integrasi tadi itu, komunikasi kontemporer. Akhirnya dapat amanah dari Lirboyo suruh ngajar integrasi Islam dan sains. Nah, monggo. Dan saya berharap jenengan termotivasi.
jenengan termotivasi, saya yakin jenengan punya otoritas di masing-masing kelembagaan jenengan. Karena ada yang jadi kepala sekolah, ya kan, ada yang jadi Pak Yai yang megang lembaga. Nah, kalau sudah punya megang lembaga kan berarti Anda punya otoritas itu. Nah, tapi kalau jadi guru ya Anda akhirnya hanya mencoba nanti diskusi dulu dengan kepala sekolah atau Anda melakukan proses pengajaran Anda yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kemudian membuat siswa Anda itu senang gitu. Jadi gimana kalau kemudian Anda tidak ada itu siswa, aduh eman gak ono rek Pak Guru itu. Berarti siswa itu berarti senang kalau Anda ajar. Tapi kalau kemudian Anda tidak ada, wah, alhamdulillah, yes, semua pray, gurunya gak teko. Itu pertanyaan itu. Nah, jangan ngajar kita tidak menjadi kerinduan bagi siswa kita. Nah, maka ini harus jadi evaluasi terus bagi kita. Oke, teman-teman, masih ada waktu 8 menit. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, saya berdoa semuanya lancar, semuanya rezekinya, kesehatannya, keberkahan dan keberlimpahan, sehingga jenengan banyak bermanfaat bagi umat. Nah, kalau bermanfaat bagi banyak umat itu, bermanfaat ilmu kita bermanfaat, diri kita berkah bagi umat. Hidup kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditolong ya. Nah, silakan Mbak Jazilah, ini baru muncul ini. Maksudnya baru kelihatan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini Mbak Jazilah di atas langit-langit ini ya, kelihatan gentengnya ini. Ini Mbak Sylvia ini kucingnya yang dikelihatan, nah, kucingnya dada gini ya. Nggak klesetan arek-arek ya. Mbak Ulya ada ditanyakan mungkin. Ini yang telepon siapa ini? 861 ini yang nomor telepon ini. Ini sejak tadi enggak masuk-masuk ini. Kasihan ini. Ini ya, 86163 ini enggak masuk-masuk ini. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti rekaman ini atau rekaman materi yang belum yang kemarin Anda bisa lihat nanti. Saya sebenarnya dikasih pesan oleh Pak Direktur Pasca untuk ngasih pembekalan jenengan karena semester 3 katanya jenengan ada praktek PKL kompeten ya di perguruan tinggi umum. Iya, Pak. Nah, saya mau ngasih pembekalan tentang ilmu komunikasi. Bagaimana kemudian kita menyampaikan presentasi itu bisa menginspirasi dan menggugah. Mau apa enggak? Ya, monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kalau mau kita break. Kalau mau kita break, kita masuk di sesi ketiga. Ya, mau, Pak. Nanti siang ada kuliah apa lagi? Monggo. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Saya kirim rekamannya saja. Enggak, sangat mau, Pak. Monggo. Enggak, bisa, Pak. Saya bisa. Makanya kita break dulu. Kan saya khawatir jenengan ada kuliah lagi. Kuliahnya sore, Pak. Ada nanti siang. Nanti sore. Oke. Kalau mau, Biasanya jam 1 biasanya. Saya tadi hanya diminta oleh Pak Direktur Pasca, coba teman-teman kasih pembekalan lah komunikasi, cara delivery menyampaikan komunikasi, karena nanti mereka PKL itu mereka ngajar di kampus-kampus umum ya, di kampus-kampus umum. Oh, ada. Oke, nggak tahu jenengan ada PKL apa enggak? Belum, Pak. Ya wes, ada enggak ada tak kasih ya, enggak apa-apa. Nggih. Apa hanya PAI saja ya? Baik, kita break dulu. Belum PKL, Pak, memang ya. Belum PKL. Kalau PKL semester 3 katanya. Kalau PAI biasanya ada PKL kompeten. Nanti kita bisa face to face ya. Kenapa? Tatap muka lah kiranya. Iya, mudah-mudahan segera pandemi Covid selesai sehingga saya bisa ke Kediri. Saya kan di Surabaya ini. Oh, dalamnya Surabaya. Saya di Surabaya, tapi memang keluarga besar saya di Kediri. Saya di Ngadisimo, jadi Pondok Al-Huda. Oh. Pak Muhajir itu Pak D saya. Yang itu punya bis. Pak Hamam Suri, Pak. Saya enggak tahu, jangan-jangan masih family. Kadang-kadang kita ini nggak tahu ketemu Pak Kiai loh, kok cik dulurku ngono itu. Jadi saya nasi dari keluarga besar Kediri. Jadi mbah saya itu Syarif Hasim itu anggota DPR GR
Mas Sumi dulu. Terus kemudian dari NU muridnya Hadratus Syekh Mesari, temannya Yai Makhrus Ali Lirboyo. Oh, okay. Makanya kemudian saya diminta ngajar Lirboyo itu pada dikongkon mulai nang Kediri. Sama seperti dikongkon mulai sama mbah saya, wis mbah saya almarhum. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya kita sekitar 3 menitan, saya akan bagikan pada Anda salah satu ilmu mastering public speaking. Dan ini nanti Anda pakai ilmu alat kan mastering public speaking ini. Anda pakai ketika presentasi, Anda pakai ketika nanti Anda kenaikan pangkat dan macam-macam. Siap, mau? Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Sebab ada kelas lain, waduh Pak, saya sibuk Pak, kan gitu. Ada kelas lain, akhirnya kemudian, ini aja Pak Sarif, dikirim ininya. Akhirnya kemudian, ya sudah. Nanti rekamannya, materi yang kita kuliahkan sudah saya kirim ke grup WA. Kita akan break dulu. Kita akan masuk materi ilmu alat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Judulnya Mastering Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.